Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Jumat nanti ya, Ibu Megawati Soekarno Putri akan dianugerahi Dr. Honoris Causa dan Profesor ya dari Universitas Pertahanan. Nah, kemudian ada muncul eh, orasi ilmiah beliau ya dalam jurnal Unhan ya, itu tentang bagaimana kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri ya dalam era krisis multidimensi ya. Nah, kepemimpinan strategis dalam era krisis multidimensi. Nah, ini kemudian para warganet mengatakan, loh ini kok peneliti meneliti dirinya sendiri. Nah, ini harus dipahami para pemirsa ya. Jadi, beliau menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Kualitatif itu adalah ya berbeda dengan kuantitatif. Yang kuanti itu adalah jumlah, kita menggunakan survei, kita menggunakan. Nah, kualitatif itu adalah menggunakan wawancara in-depth interview atau wawancara mendalam. Ya, nah itu bisa jadi ya memang ya objek penelitiannya yang diteliti ya sebenarnya bukan objek penelitian sih namanya itu ya, narasumbernya itu bisa jadi memang kalau dalam kualitatif itu tidak banyak ya, mungkin sedikit tapi mendetail betul. Nah, di sini kemudian kalau dengan menggunakan metode kualitatif, bolehkah kemudian itu meneliti dirinya sendiri? Nah, yang harus kita pahami bahwa beliau ketika menulis orasi ilmiah seperti itu tidak meneliti dirinya sendiri. Karena apa? Kita berbicara tentang kepemimpinan, ya itu berarti kan terdiri dari banyak menteri, banyak lembaga-lembaga. Nah, itu beliau meneliti tentang ketika beliau menjadi presiden kelima, ya Ibu Megawati Soekarno Putri ya, itu beliau meneliti tentang ketika ada kepemimpinan strategis, artinya bukan beliau diri sendiri, enggak, itu kan terdiri dari banyak orang. Nah, beliau meneliti tentang itu. Nah, kalau kita tadi saya sempat baca sekilas, ya, ya itu memang kemudian beliau menggambarkan bahwa di era itu memang sangat kritis, ya, sangat kritis, dan krisisnya bukan hanya dari satu sisi, ya, krisisnya bukan dari satu sisi, tapi krisisnya itu multidimensi dari ekonomi, politik, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Dan dalam era itu memang ada pencapaian-pencapaian yang kemudian bisa dianggap sesuatu yang bagus, dan itu memang peneliti harus jujur. Nah, di situ ya. Jadi beliau tidak meneliti dirinya sendiri, tapi beliau meneliti kepemimpinan, artinya banyak lembaga-lembaga, banyak orang ketika beliau menjadi presiden situ. Yang kedua, seandainya pun itu meneliti diri sendiri ya, kita tahu dalam bidang psikologi, Sigmund Freud ya menjadikan dirinya sendiri adalah objek penelitian. Nah, itu ya. Ini dalam psikologi, dan ini tentu kualitatif bukan kuantitatif, tapi memang yang sebagai narasumbernya itu adalah sedikit, mungkin hanya satu orang, tetapi itu betul-betul mendalam, mendetail. Nah, ini yang kemudian metodologi kualitatif ini ya untuk create ya, untuk membangun sebuah teori sebenarnya, untuk seperti itu, generate the theory ya. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat bahwa ini adalah orasi ilmiah penganugerahan beliau sebagai profesor, ya tentu saja seorang guru besar, ya seorang guru besar itu harus mempromosikan ketika orasi ilmiahnya mempromosikan konsepnya, teorinya, atau gagasan-gagasannya untuk diperluas. Nah, itu dalam orasi ilmiah. Dan beliau membuktikan bahwa Ibu Megawati sanggup untuk kemudian ketika waktu itu adalah era krisis multidimensi, beliau bisa mengambil sebuah kepemimpinan strategis yang di situ, yang kemudian bisa untuk dipelajari oleh orang-orang setelahnya, untuk generasi muda seperti kita ini. Jadi tidak masalah orasi ilmiah Bu Megawati, tidak masalah kalau warganet mungkin belum tahu ya ilmunya tentang metode penelitian, ya mungkin masih setengah-setengah, masih cetek. Ya belajar lagi tidak apa-apa para pemirsa, para netizen ya, itu dalam orasi ilmiah, atau kalau kita tadi bahas metodologi kualitatif ya, itu bisa saja pernah terjadi. Dalam bidang psikologi tadi saya sudah sebutkan, Sigmund Freud meneliti dirinya sendiri sebagai objek penelitian. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.